Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, saya mau bertanya kepada adik-adik sekalian, apakah semuanya dalam keadaan sehat semua? Ya, semoga saja kita semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada baiknya sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita awali dulu dengan berdoa agar ilmu yang kita dapatkan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan berada dalam keberkahan. Berdoa mulai ya. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibala sabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Amin. Mata untuk materi pada hari ini yaitu adalah kalau kita lihat di buku itu judulnya Explain This atau jelaskan ini. Explain this ini ya kalau pada intinya adalah menerangkan tentang teks eksplanasi atau explanation text. Lalu apa explanation text itu? What is an explanation text? An explanation text is a non-fiction text which describes how or why things happen. Jadi teks eksplanasi itu adalah sebuah teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Berarti teks ilmiah. Dan apa sih teks ilmiah itu? Teks ilmiah itu ya bisa dibuktikan ataupun sudah dibuktikan lewat penelitian. Lalu juga teks eksplanasi itu menjelaskan bagaimana atau mengapa sesuatu peristiwa ataupun kejadian dapat terjadi. Nah, kurang lebih begitu pengertian dari explanation text. Kita beralih ke social function of explanation text. Fungsi sosial dari teks eksplanasi. To describe or explain how or why a certain phenomenon happens. Jadi untuk menjelaskan, untuk menggambarkan ataupun menjelaskan bagaimana suatu kejadian tertentu atau sebuah fenomena tertentu itu dapat terjadi. Kita lanjut. Dalam sebuah teks, biasanya terdapat struktur yang harus dimiliki ataupun beberapa kriteria tertentu yang harus dimiliki oleh suatu teks. Dan untuk teks explanation itu sendiri ada beberapa struktur. Yang pertama yaitu adalah title atau judul. Ini wajib untuk semua teks harus memiliki judul. Dan pada khususnya untuk teks explanation itu sendiri harus mempunyai judulnya masing-masing. Seperti contoh ketika kita membahas tentang hujan atau rain, berarti judulnya rain. Ataupun kalau kita menjelaskan apa namanya rainbow, apa itu rainbow itu pelangi, pelangi ya berarti judulnya rainbow. Lalu di dalam sebuah explanation text juga ada yang namanya opening statement. Opening statement itu adalah kalimat pembuka ataupun statement, bukan kalimat tapi sebuah statement ataupun ungkapan. Kata-kata ungkapan pembuka. Misalnya seperti ini. Ketika kita, ini contoh ya, ketika kita ingin menjelaskan sesuatu, biasanya teks eksplanasi itu dijelaskan oleh kata-kata pembuka seperti do you know what is rain, ketika kita sedang menjelaskan rain. Do you know what rain is? Apakah kalian tahu apa itu hujan? Do you know what maggot is? Apakah kalian tahu apa itu belatung? Dan lain sebagainya. Biasanya diawali dengan kalimat pembuka. Intinya sebuah uh, statement pembuka lah. Lalu yang selanjutnya ada description or sequences uh, why something happens. Lalu ada juga ini kita sudah masuk ke dalam ranah isi ya, isi dari teks. Biasanya ada di paragraf
kedua. Kalau yang tadi yang opening statement itu paragraf pertama, lalu paragraf kedua itu ada description or sequences. Kejadian ataupun runtutan. How, ini maaf ya saya salah mengetik. Ini harusnya how and why something happens. Jadi bagaimana, mengapa dan bagaimana sesuatu itu dapat terjadi. Jadi kita menjelaskan gitu, seperti misalkan ketika kita menjelaskan about rain, we explain the proper sequences. Jadi urutan-urutan yang tepat, mulai dari apa namanya, uh, apa itu rain gitu ya kan, misalkan kalau misalkan kita ngambilnya dari segi bahasa, rain itu asal katanya dari apa, nah, gitu. Misalkan kita menjelaskan sesuatu secara beruntut dan juga secara jelas tentang mengapa atau dan bagaimana sebuah kejadian atau peristiwa atau hal apapun itu dapat terjadi. Dan yang selanjutnya ada conclusion. Conclusion itu adalah sebuah kesimpulan. Kesimpulan misalkan setelah kita panjang lebar menjelaskan tentang rain, tentang hujan, atau tentang apapun itu, kita memberikan konklusi, konklusi ataupun kesimpulan. Jadi bagaimana itu sebenarnya hujan itu? Misalkan, jadi pada intinya hujan itu adalah bla 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 bla. Nah, begitu. Conclusion atau kesimpulan. Lalu kita masuk ke linguistic features. Dan di dalam teks, bukan hanya explanation text, tapi teks apapun itu ya, atau apa namanya, description text, atau bahkan explanation text itu sendiri memiliki linguistic features-nya tersendiri. Yang pertama itu ada simple present tense. Jadi untuk explanation text itu semestinya menggunakan simple present atau apa namanya, kalimat present. Contohnya ya seperti apa, I see, it works, dan lain sebagainya. Nah, kalau saya mungkin tidak akan terlalu panjang lebar lah menjelaskan tentang simple present tense. Apa namanya, kalian juga mungkin sudah mempelajarinya ketika kelas 1 ataupun ketika kalian masih SMP. Nah, kalaupun kalian masih kurang jelas tentang simple present tense ini, kalian bisa lihat link yang ada di sini. Nah, lalu yang selanjutnya using passive sentence. Using passive sentence juga mungkin sudah dipelajari juga ya ketika kalian kelas 1, itu saya yakin sudah pernah pelajari. Jadi intinya kenapa sih harus pakai passive sentence? Karena biasanya expansion text itu kan menjelaskan sebuah non-fictional text, menjelaskan sebuah teks non-fiksi. Maka dari itu, kalau teks non-fiksi pasti tidak mengsubjekkan sesuatu hal. Jadi tidak menjelaskan tentang apa namanya? Tidak menjelaskan tentang sejarah kehidupan saya, tidak mungkin itu. Uh, karena dari pengertiannya saja sudah non-fictional text, explaining about non-fictional text. Jadi, contohnya ya seperti the rain, jangan the rain lah contohnya, dari tadi the rain terus, misalkan the light is chromatic from the electricity, is chromated by the electricity. Jadi cahaya itu terkromasi oleh listrik. Contohnya seperti itu. Ya kalau misalkan kurang jelas contohnya bisa lihat lagi di link yang ada di situ. Tentang passive sentence. Lalu yang ketiga, using linking words or conjunction. Jadi menggunakan kata penghubung ya, seperti and, in addition, then, moreover, kata penghubung seperti by, and, dan sebagai tambahan, lalu, selebihnya, dan banyaklah. Kalian bisa eksplorasi kata-kata penghubung itu. Kenapa harus menggunakan kata penghubung? Supaya terintegrasi antara satu
satu kalimat dan kalimat yang lain, ataupun satu penjelasan dan satu penjelasan yang lain, supaya coherence gitu kan. Tadi kan dari pengertiannya juga harus explanation text itu merupakan teks yang coherence, yang berkesinambungan, itulah. Lalu yang keempat ada using action verbs. Action verbs, jadi sebuah verbs yang gimana ya. Lalu yang keempat ada using action verbs. Mungkin saya jelaskan dulu ya. Action verbs itu adalah sebuah verbs yang mana verbsnya itu harus melibatkan sebuah kegiatan fisik. Kegiatan fisik itu yang maksudnya yang bisa terlihat, teraba, ataupun bisa dirasakan oleh indera kita. Nah, itu namanya action verbs. Seperti breaks, erupts, falls, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima, giving a detailed description to create a rich meaning. Memberikan penjelasan secara detail supaya hal ataupun objek yang kita jelaskan, pembahasan yang sedang kita jelaskan itu memiliki makna yang luas. Bukan makna yang luas, maksudnya makna yang kaya, makna yang jadi padat akan makna. Nah, gitu. Oke, lalu selanjutnya, nah ini ada contoh sebuah text explanation ya. Judulnya itu rain. Rain lagi, hujan lagi, hujan lagi. Ada apa sih sebenarnya dengan hujan? Nah, di ini ya boleh kalian baca-baca dulu ya. Lalu yang selanjutnya itu, nah ini dia penjelasannya. Nah, titlenya itu apa sih? Ya jelas ya, paling atas rain, titlenya. Opening statement ini ada di paragraf pertama. At the first paragraph, it's an opening statement ataupun statement pembuka. Jadi kita bisa lihat di sini, kenapa di sini termasuk dalam statement pembuka, karena tadi teh ini menjelaskan tentang kita belum masuk ke dalam penjelasan tentang rain, tapi kita masih mempertanyakan gitu ya kan, kita masih akan memulai gitu pembahasan tentang rainnya, jadi masih pembukaan gitu. Terus di dalamnya juga kan kalian bisa lihat di opening statement ini ada satu kalimat pembuka yang bertanya gitu, but do you know how rain happens? Jadi apakah kalian tahu gitu kan bagaimana hujan itu bisa terjadi gitu kan, seperti tadi yang saya jelaskan barusan, bahwa di opening statement itu biasanya disisipkan juga sebuah kalimat tanya. Lalu yang kedua ada description. Nah, kita lihat di sini secara gamblang menjelaskan tentang rain itu sendiri. Dan yang terakhir ada conclusion ataupun kalimat bukan kalimat atau paragraf penutup, closing statement, bisa dikatakan sebagai closing statement. However, not all rain can reach the surface of the earth. Bagaimanapun tidak semua hujan dapat sampai ke permukaan bumi. Jadi dia mencoba untuk si penulis ini mencoba untuk menjelaskan gitu kan sebuah konklusi ataupun sebuah kesimpulan dari yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini dia, kita kita bahas satu-satu dari struktur teksnya. Di sini ada simple present tense. Nah, di kalimat pertama, paragraf pertama, rain is one of the main sources of fresh water for almost all people in the world. Jadi di sini ada simple present tense, ya, subject plus kata kerja. Lalu yang kedua ada passive voice. Nah, di sini juga nih bagian ini yang sudah saya tandai ya, yang warna biru. It is also used as hydroelectric power plants and crop irrigation. Nah, ini termasuk ke dalam passive voice. Lalu ada conjunction juga, then itu termasuk dalam conjunction.
Lalu yang terakhir ada action verbs. Action verbs tadi verbs yang bisa dirasakan oleh panca indera. Nah, untuk tugasnya seperti yang ada di tulisan berikut ini. Seperti biasa ya, tidak mengumpulkan tugas berarti tidak mendapatkan absen. Tolong kerjakan tugas ini sebaik mungkin sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.